semuanya, kembali di channel saya Dwi Arianto. Pada kesempatan kali ini saya udah di depan terminal Tidar Magelang. Aku mau naik bis Harapan Jaya dari Magelang menuju Blitar, salah satu bis yang jarang terekspos ya teman-teman. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Silahkan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Oke, kali ini saya udah di depan terminal Magelang. Terminal ini merupakan terminal tipe A yang terletak di Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ya teman-teman. Beginilah suasana di terminal Tidar Magelang sore ini. Untuk tiketnya sendiri seperti ini ya teman-teman, pakai amplop. Bila ada teman-teman yang mau naik bis Harapan Jaya dari Magelang, bisa langsung WA ini ya, ini nomornya. Agennya terletak di kios D9. Kita lihat dalamnya. Maaf kalau agak bising ya teman-teman, saya di pinggir jalan ini soalnya. Seperti ini. Untuk tarif dari terminal Tidar Magelang menuju Blitar yaitu 180.000, free satu kali makan ya teman-teman. Ini untuk bisnya sendiri teman-teman, menggunakan sasis Hino RN 285 bodi Laksana ya, ini seperti ini. Ini situasi di dalam terminal Magelang pada sore ini. Cukup sepi ya teman-teman. Hanya ada bis Harapan, terus bis EK, dan ini Sinar Jaya. Oke teman-teman, sekarang aku mau masuk dulu untuk lihat interior dari bis Harapan Jaya yang akan saya naiki menuju Blitar ini. Untuk di tiketnya sendiri, bis ini merupakan bis kelas VIP dengan 34 seat totalnya, konfigurasi 22, dan terdapat toilet di bagian belakang. Toiletnya hanya untuk saat bis berjalan dan untuk kencing saja ya teman-teman. Untuk bodi bis ini sendiri menggunakan bodi SR2 Legacy rakitan dari karoseri Laksana, dan ini adalah penampakan kabin kemudinya ya, dengan sasis Hino RN 285. Suspensinya masih leaf spring ya, belum menggunakan air suspension. Setiap penumpang juga akan mendapatkan sebuah selimut ya teman-teman. Selimutnya sendiri warna oranye seperti warna dominan dari livery khasnya Harapan Jaya. Dan tak lupa juga mendapatkan satu buah bantal ya teman-teman. Bantalnya ini bentuknya bantal leher, ada tulisannya Harapan Jaya. Tepat pada pukul 17.00, bis Harapan Jaya yang saya naiki ini dengan tujuan akhir Blitar diberangkatkan dari terminal Tidar Magelang. Dari sini hanya membawa 5 penumpang saja ya teman-teman. Nggak tahu kenapa okupansi dari trayek ini kok nggak terlalu bagus. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa bis ini sekarang dalam satu minggu hanya berangkat 3 kali saja. Tidak seperti dulu saat launching awal-awal trayek ini, bis ini diberangkatkan 2 kali jam pemberangkatan dari Magelang, yaitu jam pagi dan jam sore. Mungkin karena okupansi yang kurang bagus itu, jadi sekarang pemberangkatannya hanya ada 3 kali dalam satu minggu. Tepat pada pukul 17:02, bis Harapan Jaya yang saya naiki ini sedang melintasi di Simpang Armada atau Artos Magelang. Artos merupakan kepanjangan dari Armada Town Square dan satu-satunya mall yang ada di kota Magelang sendiri. Dan sedikit informasi, Artos ini merupakan salah satu grup dari New Armada Magelang, yaitu sebuah perusahaan karoseri bis terbesar di Indonesia. Satu hal yang saya apresiasi dari bis Harapan Jaya ini yaitu tentang kedisiplinan dan ketepatan waktu. Bis ini berangkat benar-benar sesuai dengan jadwal yang ada di tiket, yaitu jam 17.00. Saya akui Harapan Jaya ini tidak hanya besar sebuah nama saja, tapi
menjaga komitmen terhadap penumpang juga, sehingga penumpang tidak terlantar terlalu lama di terminal. Nah, ini adalah jarak kaki saya saat duduk di seat bis ini ya. Meskipun ini tanpa footrest maupun leg rest, namun saya dengan berat badan 80 kg dan tinggi 170 cm, kaki saya tidak mentok ke bagian depan. Akan tetapi untuk lebih nyaman lagi, bangkunya ini atau seatnya masih bisa kita atur sandarannya ke belakang. Tepat pada pukul 17 lebih 34 menit, saat ini bis sedang melintasi daerah Balidono Salam Magelang. Di daerah ini terdapat tugu perbatasan wilayah yang menghubungkan antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Nampak lalu lintas di daerah itu terpantau ramai karena saya melakukan trip pada hari Sabtu saat weekend. Kekusutan trip ini mulai terjadi saat memasuki lampu merah tempel. Ya, lampu merah ini memang selalu menjadi langganan titik macet. Apalagi ini adalah hari weekend, banyak sekali kendaraan pribadi maupun bis pariwisata yang menuju arah ke Yogyakarta. Seperti inilah kondisi lalu lintas di lampu merah tempel pada hari itu. Setelah menembus kekusutan di lampu merah tempel kurang lebih 15 menit, saat ini bus sedang melintasi di flyover Jombor, tepat pada pukul 17.57. Bis kali ini putar balik ke kanan untuk menuju terminal Jombor yang letaknya ada di kanan jalan kalau arah dari kota Magelang. Di terminal Jombor ini terdapat agen resmi Harapan Jaya ya. Jadi bagi para teman-teman yang nonton video ini dan mau naik bis ini untuk tujuan ke Kediri, Tulungagung, dan Blitar, bisa naik dari terminal Jombor. Untuk letak dan nomor agennya nanti akan saya sertakan di video ini. Pokoknya tonton terus video perjalanan ini sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, disinilah letak agen resmi bus Harapan Jaya untuk wilayah terminal Jombor ya. Agennya terletak di sebelah utara dekat pintu masuk bis ya. Dan beginilah situasi terminal Jombor pada malam itu sekitar jam 18.00. Nampak hanya ada satu bus pariwisata yang sedang parkir. Nah ini ya teman-teman, untuk agennya sendiri ada tulisannya Pelang Agen Perwakilan Resmi Harapan Jaya Mekar Travel, dan itu untuk nomor handphonenya silahkan disimpan bagi yang membutuhkan. Setelah berhenti sekitar 20 menit di terminal ini karena menunggu penumpang ada yang belum siap dan para kru serta penumpang ada yang sholat maghrib juga, pada pukul 18 lebih 18 menit bus diberangkatkan kembali dari terminal Jombor. Dari terminal ini membawa 10 penumpang, jadi total sekarang udah membawa sekitar 15 penumpang. Saat ini bus sedang melintasi Jalan Ring Road Utara, tepatnya di underpass Kentungan. Adapun rute bus ini dari terminal Jombor langsung menuju Ring Road Utara, tidak melalui Ring Road Selatan seperti bus-bus akap pada umumnya. Karena pada saat itu tidak ada pesanan penumpang dari agen terminal Giwangan. Jadi bis langsung melaju menuju Ring Road Utara sampai Maguwo, nanti belok kiri menuju Jalan Solo. Lalu lintas pada saat itu terpantau sangat padat merayap di Ring Road Utara ini. Kekusutan yang kedua kini kembali terjadi di dekat lampu merah Condong Catur. Kemacetan ini agak panjang ini, kurang lebih sekitar 1 km. Rata-rata kendaraan didominasi oleh bus pariwisata dan mobil pribadi.
Ya seperti inilah kondisi Yogyakarta kalau saat weekend, terutama akses menuju ke dalam kota pasti macet. Perempatan Condong Catur ini sendiri merupakan salah satu perempatan vital akses menuju untuk ke Jogja kota. Oh iya teman-teman, saat lepas dari terminal Jombor tadi, Pak Kernet atau co-driver membagikan sebuah snack dan mengecek tiket para penumpang. Adapun snacknya sebagai berikut: satu buah kutem, satu buah Roma Malkis, terus satu buah roti Auka, satu cup air mineral klub, dan dua buah permen relaksa. Saat ini bus sedang melintasi di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di daerah Maguwo. Nampak di kanan jalan terjadi kemacetan juga untuk akses menuju ke Jogja kota. Terlihat banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi maupun bus pariwisata yang berhenti di kemacetan itu. Nah, ini di kiri jalan juga terjadi agak sedikit kemacetan merambat pelan-pelan. Daerah ini merupakan daerah pusat oleh-oleh dan banyak sekali bus-bus yang parkir di kiri jalan. Karena ingin menghindari kemacetan yang ada di sekitar Candi Prambanan, Pak sopir atau Pak driver pun berinisiatif mengambil jalur lambat. Ini digunakan untuk mengatasi kemacetan yang ada di lampu merah depan Candi Prambanan. Nampak di depan bis ini juga terdapat bus-bus pariwisata yang berhenti di depan lampu merah itu. Dan di kanan jalannya juga ada beberapa bus pariwisata yang sedang berhenti di masjid itu. Ya seperti inilah kalau mau berwisata atau melakukan perjalanan pada saat hari libur atau weekend di Yogyakarta. Lalu lintasnya pasti seperti ini karena banyak sekali wisata-wisata yang dari luar kota yang ingin menuju ke Yogyakarta. Pada pukul 19:32 bus sedang memasuki Terminal IR Soekarno Klaten. Terminal ini merupakan salah satu terminal besar dan beroperasi 24 jam yang ada di Jawa Tengah. Semua bus-bus yang melewati terminal ini wajib masuk ke dalam untuk pelaporan jumlah penumpang dan bisa ditilang oleh Dishub apabila tidak masuk ke dalam terminal Klaten. Di dalam terminal ini juga terdapat agen resmi Bus Harapan Jaya. Jadi bagi para teman-teman yang tinggal di daerah Klaten dan ingin naik Bus Harapan Jaya tujuan kemanapun, bisa langsung ke agen ini karena agen ini merupakan agen resmi dari Bus Harapan Jaya. Pada pukul 20:13 bus Harapan Jaya tujuan Blitar yang saya naiki ini sedang melintasi Bundaran Kartosuro. Bundaran ini merupakan salah satu objek penting, yaitu jalur percabangan. Apabila dari arah Jogja kita belok ke kiri itu menuju ke kota Boyolali, Salatiga, Semarang, atau bisa menuju ke gerbang tol Trans Jawa, yaitu tepatnya di gerbang tol Colomadu. Bus belok ke kanan dari bundaran itu menuju arah ke Solo kota. Feeling saya ini akan menuju ke Terminal Tirtonadi. Mungkin ada agennya juga di Solo. Nanti akan saya liatin kalau misal bis ini mampir di agen Solo. Setelah melewati daerah Kartosuro tadi, saat ini bus sudah memasuki area Solo kota, tepatnya di Jalan Selamat Riyadi di depan Mall Solo Square. Tak beda jauh dengan kota Yogyakarta, ternyata di kota Solo ini lalu lintasnya kalau saat malam minggu juga lumayan padat. Nampak terjadi kemacetan di depan itu, tepatnya di lampu merah depan Solo Square. Bus nantinya akan belok ke kiri menuju arah Terminal Tirtonadi. Nah, seperti inilah kondisi lalu lintas depan Solo Square di lampu merah saat saya melakukan trip pada malam minggu. Saat ini bus kembali berhenti lagi untuk mengambil penumpang di agen Solo Sumber. Agen ini terletak di dekat lampu merah Sumber kanan jalan kalau arah
dari Solo Square sebelum Terminal Tirtonadi. Jadi bagi para teman-teman yang ingin naik bus Harapan Jaya jurusan manapun, bisa langsung datang ke agen ini. Untuk nomor telepon agen dan alamat saya sertakan di video ini. Sesuatu yang tak terduga kembali terjadi lagi. Pada pukul 20:43 bus sedang melintasi di depan Terminal Tirtonadi. Saya kira semua bus yang melewati daerah ini pasti masuk ke dalam. Namun ternyata dugaan saya tidak, karena pada saat itu tidak ada pesanan penumpang yang naik dari agen di Terminal Tirtonadi. Bus langsung lurus, tidak masuk ke terminal, langsung melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol yang ada di kota Solo. Tepat pada pukul 20:55 bus melanjutkan perjalanan. Kali ini bus sudah memasuki di gerbang tol Trans Jawa, tepatnya di gerbang tol Ngemplak kota Solo. Adapun agen yang tadi dilalui atau diberhentikan yaitu agen Solo Sumber, itu merupakan checkpoint terakhir dari bus ini untuk menaikkan penumpang. Setelah dari agen tersebut, bus tidak menaikkan penumpang lagi dan langsung melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir di kota Blitar. Untuk okupansi penumpangnya sendiri, setelah melewati agen Solo tadi, total penumpang yang naik bis ini hanya ada sekitar 18 penumpang saja. Ya mungkin inilah salah satu alasan dari Harapan Jaya kenapa bus ini hanya jalan 3 kali dalam seminggu, karena pada weekend pun bus ini okupansinya tidak sampai full seat. Ya beginilah kecepatan bus saat melaju di tol Trans Jawa, tepatnya di ruas tol Solo Ngawi arah ke timur. Bus melaju di kecepatan sekitar 80 sampai dengan 100 km. Bagi saya pribadi, kecepatan seperti ini menurut saya udah pas, karena saya sendiri sebagai pencinta bus tidak terlalu suka dengan kecepatan yang kebut-kebutan seperti ada yang di YouTube, ada yang merekam sampai 150 km. Saya pribadi kurang senang dengan kebut-kebutan bus atau main bahu jalan di tol seperti itu, karena bagi saya keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah nomor satu. Jadi bagi kalian yang ingin mencari keselamatan dan kenyamanan, bus Harapan Jaya ini cocok untuk dicoba bagi teman-teman semuanya. Tapi kalau buat yang nyari kebut-kebutan, menurut saya kurang saya rekomendasi naik bus ini ya. Ini opini pribadi saya. Sesuatu di luar ekspektasi saya kembali terjadi saat bus melintasi di interchange tol Ngawi atau di simpangan exit tol Ngawi. Saya kira bis ini akan belok kiri untuk keluar di tol Ngawi dan melakukan servis makan di rumah makan Duta, seperti review-review YouTuber trip report bus yang sudah mereview bus ini. Namun ternyata tidak. Saat ini bus langsung lurus, tidak keluar di tol Ngawi, yang berarti kesimpulannya bus ini sudah tidak ada servis makan lagi. Ya sedikit kekecewaan saya timbul, karena di awal video saya melihatkan tiket itu mendapatkan servis makan, namun ternyata untuk sekarang ini sudah tidak ada servis makan lagi. Ya semoga kedepannya bus ini kembali memberikan servis makan lagi ya. Pada pukul 22:40 bus keluar dari ruas tol Trans Jawa, tepatnya di exit tol Nganjuk. Jadi total waktu tempuh dari Solo menuju Nganjuk yaitu selama 1 jam 46 menit. Tadi bus masuk di ruas tol Ngemplak Solo pada pukul 20:54 dan sampai di exit tol Nganjuk pada pukul 22:40. Ya kita ambil sisi positifnya aja. Mungkin karena tidak mampir di rumah makan Duta untuk servis makan, karena sekarang sudah tidak ada servis makan, waktu tempuh perjalanan ini juga lebih cepat dibanding sebelumnya saat masih ada servis makan. Ya paling tidak bisa menghemat waktu tempuh sampai dengan 45 menit kurang lebihnya. Setelah keluar dari exit tol Nganjuk,
bus langsung melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan terdekat, yaitu kota Kediri. Saat ini bus sedang melaju di daerah Nganjuk Kota, tepatnya di Jalan Anjuk Ladang. Lalu lintas di Nganjuk Kota sendiri saat itu sudah terpantau sepi. Saat itu melintasi di daerah ini sekitar jam 11 malam. Namun bus tetap hati-hati berjalannya, tidak terlalu kencang karena jalan di sekitar daerah ini juga tidak terlalu rata, banyak sekali gelombang-gelombang yang ada di jalan ini. Setelah melewati jalan Nganjuk yang agak bergelombang, saat ini bus sudah memasuki di kota Kediri pada pukul 23:25. Tepatnya saat ini bus sedang melintasi di jembatan Semampir Kediri, salah satu jembatan ikoniknya kota Kediri yang lumayan panjang ini jembatannya. Dan di bawah jembatan ini terdapat Sungai Brantas. Pukul 23:40 bus diberangkatkan kembali setelah berhenti sejenak di Agen Harapan Jaya perwakilan kota Kediri. Oh ya, bagi para teman-teman yang domisili di sekitar Kediri juga bisa naik dari agen ini untuk tujuan kemanapun. Seperti biasa, nomor agen akan saya sertakan di video ini. Selanjutnya bus langsung bergegas untuk menuju tujuan kota yang kedua, yaitu kota Tulungagung. Saat ini bus sedang melaju di daerah Jalan Raya Keras, tepatnya di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Jalan di sekitar wilayah ini terlihat lebih halus daripada jalan yang ada di kota Nganjuk tadi. Untuk kendaraannya sendiri lebih didominasi oleh kendaraan berat di jalan sekitar ini. Jalan ini merupakan jalan utama penghubung antara kota Kediri dan Tulungagung. Pada pukul 00:19, bis sekarang berada di kantor pusat Tulungagung. Kantor ini merupakan kantor pusat dari PO Harapan Jaya sendiri yang bermarkas di Tulungagung. Di kantor ini juga melayani pembelian tiket maupun naik dari kantor ini. Bagi yang ingin naik dari kantor ini, untuk nomor telepon pemesanan tiket akan saya sertakan di video ini. Pukul 00:37 setelah berhenti kurang lebih sekitar 18 menit, bus diberangkatkan kembali dari kantor pusat Tulungagung setelah mengisi solar di SPBU samping kantor pusat Harapan Jaya. Saya kurang tahu apakah ini SPBU milik Harapan Jaya atau pihak ketiga. Bagi yang tahu silahkan komen saja ya. Yo, ikuti terus video ini sampai habis ya. Pada pukul 1 dini hari, tepatnya jam 1:08, bus Harapan Jaya yang saya naiki ini sudah memasuki di kota tujuan akhir, yaitu kota Blitar. Tepatnya bus sedang melintasi di jembatan Trisula. Untuk jembatan ini saya kurang tahu ya asal usulnya, karena saya baru beberapa kali menginjakan kaki di kota Blitar. Bagi teman-teman yang tahu asal usul jembatan ini, bisa kalian komen ya di kolom komentar. Oke, karena akan segera sampai di titik tujuan saya turun, yaitu di Terminal Patria, saya pun bergegas untuk siap-siap. Tepat pada pukul 1:12, bus sudah memasuki di depan Terminal Patria Blitar. Aku pun bergegas siap-siap untuk turun ya. Oh ya, untuk waktu tempuh totalnya yaitu 8 jam 12 menit. Itu sudah termasuk saat berhenti di agen dan saat mengarungi kekusutan atau kemacetan di Yogyakarta dan di Solo. Apabila tidak macet, menurut saya tidak sampai 8 jam itu sudah sampai ya teman-teman. Oke, bagaimanakah untuk trip kali ini? Apakah recommended menurut teman-teman? Silahkan langsung komentar saja ya. Oke teman-teman, itulah trip report video kali ini dengan naik bis Harapan Jaya dari kota Magelang menuju Blitar. Saat ini aku udah di depan Terminal Patria Blitar ya. Kesimpulan dari bis ini, menurut saya bis ini sangat recommended sekali ya.
Dengan tarif 180 kita dapat fasilitas seperti bantal, selimut, dan armada yang nyaman juga. Akan tetapi yang sangat disayangkan itu servis makannya yang sekarang dihapus ya. Jadi kita hanya dapat snack saja. Dan jam keberangkatannya yang saat ini sehari hanya 1 kali, dan dalam 1 minggu hanya 3 hari pemberangkatan, nggak kayak dulu. Dulu saat launching itu 1 hari itu 2 kali pemberangkatan, pagi dan sore. Semoga aja kedepannya harapan saya kembali membuka lagi jam keberangkatannya menjadi 2 seperti dulu lagi. Semoga lebih baik lagi keadaan ke depan. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen agar saya dapat berkembang selalu memberikan informasi yang informatif seputar dunia transportasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.